firman-Nya serta Alkitab-Nya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena atas berkat dan kasih karunia-Mu, kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik, serta dapat mengikuti firman-Mu dengan baik. Ya Bapa, berkati juga ibadah ini dan berjalan lancar mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Big or Small dengan penuh semangat. Adik-adik, kita angkat lagu pujian kita We Are in the Trend of Love dengan penuh semangat. Of
Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat satu lagu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan. Kami setia pada Wahyu yang ke-15, ayat yang pertama sampai yang keempat. Buat anak-anak di rumah, kita buka Alkitab kita. Biar Enam bacakan, kita sama-sama memperhatikannya. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hati. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND 547 Los Otu Audatan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Diharapkan kepada adik-adik sekolah minggu HKBP Kemenangan untuk senantiasa mengikuti ibadah online kita yang dilaksanakan secara live streaming setiap pukul 7:30 pagi di hari Minggu hanya di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Kemenangan. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat lagu pujian Suka Menuturkan. Buat anak-anak sekolah minggu, kita akan mulai pembacaan firman. Sebelum kita membaca, terlebih dulu kita berdoa dalam hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih dalam penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai pagi hari ini ya Bapa. Bapa telah menyampaikan kami di rumah-Mu untuk melakukan kegiatan anak sekolah minggu ya Bapa, di mana kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar itu menjadi penuntun di dalam melakukan segala kegiatan kami. Biarlah Bapa yang memberikan kami kekuatan, menyempurnakan segala apa yang kami kendaki Bapa. Biarlah Bapa yang memberikan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Biarlah Bapa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran di dalam menjalani hari-harinya Bapa. Sertai keluarga mereka juga ya Bapa, agar mereka selalu senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Bapa, biarlah segalanya kami serahkan kepadamu dan ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak lebih baik lagi ya Bapa.
Kami berdoa dan mengucap syukur hanya melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam anak-anak yang di rumah. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Yohanes yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Jadi buat anak-anak di rumah, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, ada 3 kali perkataan Yesus untuk si Petrus. Si Petrus di ayat 17 di sini dia bersedih. Kenapa dia bersedih? Karena dia mengingat masa lalunya yang telah menyangkal Yesus 3 kali. Makanya dia bersedih, dia mengingat kembali bahwa dia benar-benar telah merasa bersalah, bahwa dia telah menyangkal Yesus. Jadi buat anak-anak di rumah, jika kita tidak menyayangi seseorang, tidak menyukai seseorang, kita tidak boleh menyingkirkannya atau menyisihkannya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita kembali kepadanya secara ketulusan hati. Di sini firman ini menyatakan gimana kasih setia. Kasih setia yang diminta Tuhan kepada kita, apalagi buat anak-anak sekolah minggu, yaitu awal daripada pelajaran tersebut, yaitu awal dari pembacaan kitab suci. Mungkin harus lebih lagi memperhatikan apa itu sebenarnya kasih. Kasih itu bukan hanya untuk keluarga kita, adik kita, atau siapapun itu, tapi terutama kasih itu adalah untuk Tuhan. Kenapa untuk Tuhan? Karena kasih itu berasal dari Tuhan. Tuhan telah memberikan kita napas kehidupan, Tuhan telah memberikan umur yang panjang, kita telah diberikan keluarga berkecukupan. Jadi marilah kita kasih kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan dia diduakan, tapi diutamakan. Utamakanlah kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jika kita tulus kepada Tuhan, maka Tuhan akan mensempurnakan hidup kita.
Jadi buat anak-anak di rumah, marilah kita tanamkan kasih. Kasih memang bermacam-macam, tapi kasih yang sebenarnya adalah kasih yang tulus. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita kasih sama orang tua, bisa jadi ketika dia memberi, kita kasih sama dia. Kita sayang sama dia, kita memuji dia. Itulah kalau kasih pada dunia ini. Tapi kalau yang diinginkan Tuhan adalah kasih yang sebenarnya. Tidak memandang apakah itu ada atau tiada. Kita tetap mengasihi walau dalam keadaan apapun. Tuhan tidak menginginkan kita seperti yang dilakukan si Petrus, menyangkal Tuhan itu ada. Itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Karena dia tidak tahu berbuat apa yang diperbuat, makanya Tuhan memberikan pengampunan. Banyak kesalahan kita perbuat, kita tanpa sadar perbuatan kita telah menyakiti Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak mengukur kita? Karena dia mempunyai kasih yang begitu besar kepada kita. Bisa aja ketika kita melawan sama orang tua, Tuhan menghukum kita. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tapi Tuhan memberikan kita kesempatan kepada manusia agar kita mau berbuat baik di hadapannya. Agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa. Tapi dia ingin kita dapat hidup yang kekal. Jadi buat anak-anak, marilah kita saling mengasihi, terutama kasihlah Tuhan, karena ada di Ulangan dikatakan, Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan, kasihilah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah maksudnya Tuhan mengingatkan si Petrus sampai ketiga kali. Kalau kita sebagai manusia, kalau kita udah diperingatkan sampai 3 kali, pasti kita merasa kayak tidak dipercaya. Jadi di sini si Petrus karena dia tahu kesalahan dia merendahkan hati, dia kembali ke jalan yang benar, yaitu mengikuti Yesus. Kenapa Yesus menjadi murid kesayangan? Karena dia selalu menurut kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan dia menurut. Apa yang dikatakan Tuhan dia tidak pernah melanggarnya. Jadi buat anak-anak di rumah, juga kepada orang tua, apa yang dikatakan orang tua, janganlah kita melanggarnya. Karena kata nasihat orang tua itu memang diarahkan kepada kebenaran. Tidak ada orang tua yang mau membuat anaknya menjadi susah, menjadi sengsara. Tapi orang tua memberikan anaknya yang terbaik. Jadi ada anak-anak di rumah, sayangilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, keluargamu, tetanggamu, karena itu permintaan Tuhan. Tapi terutama sayangilah Tuhan dengan ketulusan hatimu. Karena firman mengatakan yang di Ulangan 6 ayat 5. Itulah permintaan dari Alkitab. Kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan berkat. Berkat datangnya dari Tuhan, dicurahnya kepada orang tua kita, baru dicurahkan orang tua kepada kita. Kita manusia biasa dan sering melakukan kesalahan, tapi kalau kita mau mengaku kesalahan kita, makanya Tuhan mengampuni kita. Demikianlah buat anak-anak di rumah. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang benar. Demikianlah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini ya Bapak
agar kami menjadi kasih bagi siapapun di dunia ini. Agar kami mempunyai kasih tidak memilih siapapun itu, tapi kami tetap mengasihi kepada siapapun di dunia ini, terutama kasih kepadamu. Ajari kami ya Bapa untuk saling mengasihi, terutama di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami sebagai orang tua dari anak-anak kami, tuntunlah kami ya Bapa selalu di jalan-Mu. Ajari kami sebagai orang tua ya Bapa, agar kami selalu berpegang teguh kepada firman-Mu, agar kami dapat menerapkannya kepada anak-anak kami ya Bapa, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Ya Bapa, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Biarlah segalanya anak-anak kami, keluarga kami serahkan kepadamu. Biarlah Bapa yang membungkusnya dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, biarlah segalanya kami serahkan kepadamu, kehidupan kami sehari-hari, agar Bapa memberikan yang terbaik bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang Bapa berikan itulah jalan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, ampunkan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Kita akan menutup kebaktian kita. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Untuk doa Bapa kami, kita sama-sama menyebutkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.